Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Kehadapan ibu-ibu semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mari kita awali kajian Ramadan kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari ibu kita bersyukur kepada Allah dengan setinggi-tingginya syukur dan sepenuh-penuhnya syukur, karena siang hari ini kita diberi kesempatan untuk nabung salah satu aset akhirat yang tidak akan putus. Maka ketika Rasulullah bersabda, kalau mati seseorang habis semua, putus semua kecuali 3 perkara. 1, anak yang solih. 2, amal jariyah. 3, ilmu yang bermanfaat. Maka mari kita syukuri, ini bukan murah-murahan. Ini bukan asal berangkat melangkahkan kaki. Tapi setiap kita melangkah ke majelis ilmu, kita sedang nabung sesuatu yang besok akan mengalirkan kebaikan kepada kita semuanya. Maka mari kita berdoa kepada Allah, semoga duduk kita siang hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa tidak bergeser kaki kita di hari akhir sebelum ditanya oleh Allah an malih, tentang hartanya, an umrih, tentang umurnya, an jasadi, tentang jasadnya, wa an ilmih, tentang ilmunya. Maka kita juga harus meminta kepada Allah supaya ilmu yang setiap hari di sepanjang bulan Ramadan ini kita cari tidak hanya sebatas menjadi catatan, tetapi juga menjadi amal untuk kita semuanya. Dan ibu, kita hidup di zaman di mana konten ilmu begitu mudah didapatkan. Tidak usah datang ke Mafazah. Tadi pagi jepweter panas banget ya Bu. Kalau tadi pagi lawannya ngelak dan haus. Kalau sekarang udaranya redup, lawannya apa? Lawannya ngantuk. Kita itu diuji sama Allah. Sekarang ngaji itu nggak harus kehujanan, nggak harus kepanasan. Cukup di rumah nyalakan HP, nyimak. Ibu bisa milih ngaji dengan ustadz dan guru-guru kesayangan ibu-ibu. Tapi kenapa kita melangkah ke tempat ini? Saya sudah 2 kali duduk di kursi ini hari ini. Tadi penuh dengan perjuangan karena yang diisi itu anak SD kelas 1 sampai kelas 5 Al-Asqiyah. Wah, keringetnya sampai gemrobias. Nah, ibu-ibu kan sudah lenggah, duduk, anteng. Tapi anak-anak kalau tidak menarik, wah mereka jempalian sendiri. Yang ngisi harus menarik. Maka kenapa Ustazah Eva mbok nang omah bae ngapa? Terus angel aling melaku semang mangkat mrene mergane mau cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu yang di rumah yang terawih yang puasanya enggak ditampa, yang ditampanya yang di sini. Kenapa Ibu? Keberkahan Allah itu sebanding lurus dengan kesungguhan Ibu di dalam mencari ilmu. Maka donge nang dalam istirahat siki ngaji, itu kali mendong. Mana Masya Allah jauh-jauh. Belum lagi membandingkan dengan yang di Setonan Al-Mansur situ Bu. Masya Allah. Sepuh. Neteh nopo? Angkot. Nyebrang saged? Diseberangakan kali Mas Bengkel niko Lungkrang. Itu pahalanya banyak sekali itu tiap saat nyebrangin orang ngaji. Kudanan. Masya Allah. Tapi semangatnya tidak luntur sedikit pun. Apakah kita yang muda mau luntur?
Dan Ibu, Masya Allah, ini kabar gembira buat kita semuanya. Bukankah Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu? Karena beriman toh Allah nggak mau, maunya iman dan berilmu. Semoga duduk kita siang hari ini menjadi lantaran untuk kita diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam itu, ilmu itu, Rasulullah itu contoh kebaikan dan kebenaran. Contoh apa, Bu? Sebab di dunia ini banyak perkara-perkara yang baik tapi belum tentu benar. Maka Islam datang, maka ilmu datang, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang membawa risalah. Lalu kita duduk di sini hari ini untuk mempelajari risalah beliau, karena kita tidak ingin menjadi orang yang baik saja, tetapi yang kita lakukan tidak benar. Apa contohnya? Apakah Ibu bisa mengatakan bahwa Abu Thalib itu tidak baik? Tentu saja kita akan mengatakan Abu Thalib itu baik. Siapa yang tidak baik? Sepeninggal kakeknya, kemudian dirawat oleh siapa? Pamannya. Abu Thalib mendahulukan Muhammad daripada putra-putranya. Seolah-olah Nabi Muhammad itu kalau di dalam yang melindungi Khadijah, kalau keluar yang melindungi, apa Abu Thalib tidak baik? Abu Thalib baik sekali, tapi kemana akhir kehidupannya? Karena yang dipilih jalannya Abu Thalib bukan jalan yang benar. Disuruh ikut jalannya Rasulullah nggak mau, Abu Thalib baik. Maka kalau ibu hari ini di dunia mau cari orang baik, nanti terjadi kayak yang terjadi tadi malam itu. Baik, siapa tidak baik? Berkumpul dengan semua orang. Tapi kebaikan itu belum tentu kebenaran. Maaf saya tidak nyeplos. Mungkin kalau ditangkap dari Ustazah radikal maning. Baik, Bu. Siapa bilang seperti itu tidak baik? Baik. Tapi kebaikan itu tidak sama dengan kebenaran. Sekarang Abdullah Ubay bin Salul. Sholatnya bareng Nabi. Di masjidnya Nabi. Kalau ngaji, ibu ngaji sama Ustazah Eva, Abdullah Ubay bin Salul ngajinya sama baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau teman kita seperti ini, temannya Abdullah Ubay bin Salul, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemana kembalinya Abdullah Ubay bin Salul? Fi darkil asfali minan nar. Karena sesungguhnya kerak neraka itu bukan untuk orang kafir, saudaraku. Tetapi kerak neraka dan dasarnya jahanam itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang munafik. Dia menampakkan keimanan di hadapan Rasulullah, tapi di belakang Rasulullah ia mencaci maki Islam dan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Abdullah Ubay bin Salul nggak baik? Baik. Masa ada orang ngaji nggak baik? Masa ada orang jamaah dengan Nabi nggak baik? Masa ada orang berteman dengan Nabi nggak baik? Baik. Tapi beliau memilih jalan yang salah, yaitu mengkhianati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa lagi contohnya? Ahli sedekah namanya Abdullah bin Jud'an. Saudara Eva pernah cerita ini lama. Abdullah bin Jud'an itu senang memberikan makanan, senang berbagi-bagi makanan. Saking senangnya, orang Arab itu kalau makan pakai nampan, kemudian bareng-bareng begitu. Nampannya Abdullah bin Jud'an itu yang paling atas bisa diambil itu hanya dengan tangga. Berarti sekali berbagi makanan seberapa, Bu? Banyak. Tapi ketika ia meninggal ditanya sahabat, ya Rasulullah, kemana alamat Abdullah bin Jud'an? Surga atau neraka? Neraka. Kenapa? Karena Abdullah bin Jud'an tidak mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik enggak? Masa kita mau bilang orang senang bagi-bagi makanan enggak baik? Baik. Tapi beliau memilih jalan yang salah. Terakhir contohnya, ketika Imam Abu Hanifah bertemu dengan seorang pencuri. Dia mencuri apel, Bu. Lalu pencurinya ini bilang, loh kamu kok nyolong? Lah iya saya nyolong, tapi setelah itu saya sedekahkan. Nyolong itu dosanya 1, sedekah itu dosanya 10. 10 dikurang 1 masih 9. Ujar-ujarnya pencuri apel itu.
Betapa banyak sekarang orang mencari nafkah tidak peduli halal dan haram. Yang penting giliran sedekah bisa mengeluarkan. Maka ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita duduk di sini dalam rangka kita ingin menjadi pribadi yang baik lagi, benar. Dan urusannya dengan keluarga, kita pun ingin keluarga kita baik lagi, benar. Makanya judulnya hari ini sedunia sesurga. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Dan orang-orang yang beriman lalu keimanannya itu diikuti oleh anak, cucu, cicit, canggah, uwel-uwel, uget-uget, napa meleh? Sewor apa? Semuanya. Maka apa kata Allah? Alhaqna bihim. Dalam surat At-Tur ayat ke-21. Besok kita yang beriman diikuti anak kita, cucu kita, cicit kita, canggah kita, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Apa yang akan diberikan Allah? Alhaqnahum, alhaqna bihim. Akan kami pertemukan bapak ibunya dengan seluruh keturunannya. Kita itu kalau ngurut ke silsilah paling but sampai mana, Bu? Boyot kan? Selesai. Padahal di dalam surat Al-Kahfi 2 anak yatim yang dibangunkan rumahnya oleh 2 nabi itu karena kesolehan kakek buyutnya yang ke-7. Saya ulang-ulang kajian ini. Kenapa orang Islam itu senang bilang, oh kaemono sugiye ora entek petong turunan. Kaemono wis sogeh asli petong. Itu kalimat yang kita maknai terlalu pendek. Sesungguhnya itu adalah kisah Ashabul Kahfi, 2 anak yang hartanya di bawah gubuk yang reot dibangun oleh Nabi Khidir dan Musa. Ketika para ulama tafsir menafsirkan itu bukan bapak ibunya langsung, tapi nenek buyutnya tingkat berapa, Bu? Tingkat ke-7. Bayangkan. Kalau orang tuanya solih sampai turunan ke-7 anak cucunya ditolong sama Allah. Inilah jadi kita menikah tujuannya apa? Jawabannya apa, Bu? Lah ibu PKK aja ada tupoksi kok. Menikah tujuannya mau kemana? Masuk surga bersama. Deleng-eleng nek aki ngudung aki ngapa? Pengen melbu surga lagi. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-23. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ada satu surga namanya surga Aden yang dimasukkan ke dalamnya siapa? 1 orang solih. Siapa yang solih ini? Boleh bapaknya, boleh istri-istrinya, dan anak-anaknya. Masya Allah. Nanti nggak akan dipisah-pisah sama Allah, Bu. Ketika ibu membaca 2 tafsir ayat ini, nggak akan dipisah terus ayahnya di atas, cucunya di bawah, ibunya lagi di bawahnya lagi, istrinya karena cok ngeyel sing paling ngisor, garwane sing paling pol manute nang seseh dhuwur. Tidak. Tapi kata Allah, satu dengan yang lain akan saling mengangkat derajatnya. Mana derajat yang paling tinggi diperoleh oleh anaknya, ataukah cucunya, ataukah orang tuanya, ataukah kakeknya, keturunannya akan dikumpulkan di tempat yang sama. Masya Allah. Dan apa yang diberikan Allah di dalam surga? Walakum fiha ma tashtahi anfusakum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Di dalam surga itu semuanya yang kita inginkan diberikan, yang kita minta diberikan. Ibu kan ada yang ingin tapi mboten nyuwun toh. Tapi ada minta sama ingin duluan mana, Ibu? Dulu. Ya duluan sing disuwun lah. Kepengen jur, karena kepengen jur nyuwun, kan berarti keinginannya banyak.
Yang diminta yo dikei, sing gur pengen orang kok bernyuwun yo dikei. Itu di surga. Kalau kita masuk surga. Sekarang pertanyaannya, kalau Ustazah Eva sering menerangkan, Bapak itu kalau masuk surga dapat berapa bidadari? Sekarang apa kalau Ibu masuk surga juga dapat bidadara? Maunya dapat apa enggak? Maunya dapat apa enggak? Ibu maunya ketemu dengan suami apa ganti suami? Ganti suami? Ganti suami? Oh, dengan baik. Sebelum ke tipe-tipe keluarga. Laki-laki jelas mendapatkan 2 bidadari surga. Dalam keadaan perawan, apanya Bu? Sum-sumnya kelihatan dari balik betis. Tingginya 70 hasta, pakaiannya tingginya 30 hasta, pakaiannya 70 lapis sutra dari surga. Itu yang didapatkan Bapak. Dan setiap hari Jumat, Bapak keluar tambah ganteng, bidadari yang tadi cantiknya kayak gitu juga jadi tambah cantik. Maka kalau ada istri yang sedang menyia-nyiakan suaminya, yang teriak siapa kemarin Bu? Bidadari surga. Alangkah kamu ini melas temen. Kue ke ukur sedela, sebentar lagi ia akan dikembalikan Allah dan menjadi milik kami. Itu jatahnya Bapak. Sekarang ibu kalau enggak sama suami, atau meninggal dalam keadaan belum menikah, atau meninggal dalam keadaan suaminya tidak solih, lalu yang hanya masuk surga ibu, bapak yang dulu jadi suami ibu tidak masuk surga. Jur ibu oleh napa? Mau dapat bidadara enggak? Mau apa enggak? Ya mau mas ora, tapi istri yang solih inginnya hidup kembali dengan baik. Sekarang ibu, memang laki-laki itu keinginan tertinggi itu bab wanita. Leres napa mboten? Makanya pahala surga untuk laki-laki itu disebutkan secara detail bidadari. Dengan seluruh ciri-cirinya, betisnya putih, bajunya, baunya wangi, kecantikannya. Tapi keinginan tertinggi perempuan itu bukan lelaki, betul atau tidak? Makanya banyak disebutkan, dinas salah satunya hadiahnya istrinya Fir'aun itu rumah. Hadiahnya Khadijah itu rumah. Karena kesenengane wong wadon asline senes laki-laki. Neng perhiasan, umah apik, wajah cantik, gelang sing matching, nek nyong klambine biru ya gelange biru, klambine biru, tase biru, nek perlu perabot umai bisa disulap Senin biru, Selasa pink, sesuai dengan apa? Itu kesenangannya makanya sudah punya mangkok di rumah 10, kalau pergi ke toko gerabah lihat mangkok cantik ya kepengen Bu. Itu perempuan. Makanya sudah punya jilbab berapapun kalau lihat baju cantik besok lebaran ya. Karena sesungguhnya kesenangan perempuan itu bukan laki-laki Bu. Tapi perhiasan. Ibu seneng emas buatan? Seneng buatan emas? Seneng. Nek buatan seneng emas ibu buatan normal Bu. Ibu seneng emas buatan? Seneng ageman cantik? Seneng rumah yang bagus? Seneng ageman yang bagus? Seneng Bu. Itulah kenapa sebagian mengatakan laki-laki enggak, perempuan enggak dapat laki-laki. Tapi mendapat kesenangan-kesenangan di surga. Tapi ulama yang lain mengatakan dapat. Bagi perempuan yang meninggal dalam keadaan belum menikah, lalu dia masuk surga, maka dia akan dinikahkan dengan laki-laki solih yang belum menikah masuk surga. Apa ora seneng Bu? Lah nyong es tuang ben bojone enom apa? Semuanya sama Allah dibuat menjadi perjaka dan pemuda.
Kita hidup dalam satu umur, satu level, satu kecantikan, satu ketampanan. Sekarang, perempuan yang sudah nikah kemudian meninggal duluan. Yang satu suaminya solih, perempuan ini ke surga, suaminya nyusul ke surga, maka dia akan bertemu dengan suaminya. Tapi ada perempuan sudah menikah, meninggal, suaminya tidak solih. Maka perempuan yang solih ini dapat apa? Dapat laki-laki juga yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Sekarang, kenapa tidak disebut bahwa perempuan itu mendapatkan laki-laki? Karena sebenarnya yang dikejar-kejar itu wanita atau wanita ngejar laki-laki, Bu? Wanita. Karena sesungguhnya fitrahnya itu wanita yang dicari laki-laki. Maka yang disebutkan di surga itu laki-laki dapat karena bukan fitrah kita mengejar laki-laki, tidak disebutkan. Kalau perempuan itu dapat bidadara. Maka Bu, seandainya boleh dirubah judul ngajinya, ayo Bu, jadi wanita yang dikejar-kejar. Dikejar-kejar siapa? Ya suami. Ya kalau suaminya tidak soleh, besok di surga dikejar-kejar siapa? Bidadara surga. Dua koyok, duoncet. Pokoknya gak wong kae. Pokoknya. Itu solihah banget ya Allah. Ngaji tidak pernah absen. Kenapa tak tulis di grup 1, 2, 3? Ya Allah, yang awal-awal dulu sering duduk di sini tuh banyak yang ngilang. Maka ketika saya tanya buku 24 jam Ramadan itu nggak ada yang angkat tangan. Itu bukti para senior-senior pendahulu itu dulu udah pada hilang. Tak ingatkan, ayo dah tindak. Jadilah perempuan yang dikejar-kejar. Duoncet maring bidadari, pokoknya gak mbak kai. Sing lenggahe nek ngaji kenang karena ora tahu ngantuk, nek ngajimu dengan menedi amalkan. Gak nikah mawon ya Allah. Jadi perempuan yang dikejar-kejar. Sama ketika suami kita ditinggal, ketika sama ucapannya seperti Nabi Muhammad. Gak ada perempuan yang mampu menggantikannya di dalam hatiku. Aku gak mau nikah lagi, Masya Allah misalnya. Karena aku hanya ingin bersamanya di surga. Jadi istri yang kayak gitu Bu. Bukan yang istri baru meninggal suaminya sudah. Alhamdulillah. Nyongjor bisa luru ganti sing luweh. Nah, lagi. Kenapa dikatakan ada ulama yang mengatakan berdasarkan ayat-ayat dan hadis itu bahwa perempuan itu juga mendapatkan suami. Karena jima itu adalah salah satu kenikmatan yang diinginkan makhluk yang biasa. Baik laki-laki maupun perempuan. Maka perempuan pun berhak mendapatkan kenikmatan ini. Dari mana dalilnya? Dalil-dalil umum seperti yang tadi Mbak Eva baca. Bahwa di surga itu kita mendapatkan yang kita minta dan kita inginkan. Mungkin hati kita di surga besok juga pengen sepasang menjadi pasangan dan inginkan suami. Maka semua yang diinginkan itu dikabulkan. Maka inilah salah satu bahasan singkat bahwa ada ulama yang mengatakan bahwa perempuan besok di surga yang tidak bersama dengan suaminya karena tidak sama solihnya akan dinikahkan dengan bidadara. Mun bayangaken Bu, aling pengantenan ione sinten, sing kondangan sinten pun Bu. Usah bayangna atau kayang kono, sing dibayangna melbu surga apa? Lihat Ibu. Mana yang lebih asyik? Ibu menikah dengan bidadara atau menikah dengan suami kita di dunia? Mana yang lebih asyik Bu? Ya dengan suami. Besok kita ndongeng. Nasi ibu mbiyen manut ayah njur ketemu maning. Jajal mbiyen ora manut. Jajal presani kai filme pas njepatut. Elek banget sih. Ada kenangan ketika kita kembali dengan suami kita. Tapi ketika ibu tidak menikah dengan suami ibu lagi. Diganti bidadaran njur ndongeng apa Bu? Ndongeng apa ya? Njur kenalan gitu sih. Masya Allah, namanya siapa? Kamu tuh dulu di mana toh kok nggak nemuin aku gitu Bu?
Tapi kalau sama suami kan asik. Tuh, ya papa sih dulu semangudung, ya mama sih ngeyel. Tapi kan mama akhirnya bersabar kan. Alhamdulillah kita bisa mah kelingan pora mah biyen pas pertama kita ketemu gitu, Bu. Tapi kalau nggak nikah dengan suami kita, ya Allah njur gak ndongeng apa? Maka jangan bercita-cita geser sedikit pun kecuali rumah tangga kita muaranya di mana? Di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa ma fil jannati a'zab." Tidak ada jomblo di surga, Bu. Semuanya akan dipasang-pasangkan. No jomblo-jomblo di surga. Jomblo men dan jomblo wati nggak ada. Semuanya dinikahkan. Dan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mar'atu li akhiri azwajiha. Perempuan itu diperuntukkan untuk suaminya yang terakhir. Nah, ini pertanyaannya. Kalau dua-duanya sama solih, ibu hidup dengan yang terakhir. Dan terus suami kita yang pertama kalau solih masuk surga, ya nanti dikasih bidadari. Tapi ibu akan hidup dengan suami terakhir ibu yang solih. Makanya Muawiyah itu pernah melamar Ummu Darda. Sepeninggal Abu Darda. Ummu Darda nggak mau menikah dengan Muawiyah. Padahal Muawiyah itu tampan, kaya, wibawa dan seterusnya. Ketika ditanya, wahai Ummu Darda, nopo kamu ndak mau menerima lamaranku? Kurang kepregenya. Kata Ummu Darda jawabannya, karena aku ingin tetap bersama Abu Darda di surga. Allah. Hudzaifah pernah menasehati istrinya. Tapi menikah lagi boleh nggak, Bu? Ini kita nggak bicara menikah lagi, nggak boleh. Dia menasehati istrinya bagaimana? Jika kau ingin bersamaku lagi dan ingin menjadi istriku di surga nanti, jangan menikah. Sebagaimana Allah mengharamkan istri Nabi untuk menikah, karena istri Nabi di dunia akan dijadikan istrinya Nabi di surga. Itu nasihat Hudzaifah kepada istrinya. Nah, kalimat ini bukan berarti perempuan yang ditinggal suaminya tidak boleh nikah lagi, tidak. Menikahlah jika datang jodoh. Kita sudah bahas pada hadis 40 hadis untuk wanita bahwa perempuan boleh menikah. Kalau dua-duanya sama solih, berarti ibu untuk siapa? Untuk suaminya yang terakhir. Sepisan, mari kita bahas tentang keluarga. Tak takoni maning. Gak kalih garwane napa gentos bidadara? Sing mantep nggih, Bu. Nanti kondur dari sini ya. Bismillah. Sedunia sesurga. Bagi yang ditinggal suaminya, Ustazah Eva tidak melarang menikah lagi. Itu hanya nasihat seorang sahabat Hudzaifah kepada istrinya. Dan penolakan Ummu Darda kepada Muawiyah. Karena beliau berdua ingin hidup sedunia dan sesurga. Sekarang, untuk bisa masuk surga kita butuh contoh. Keluarganya siapa sih? Yang sedunia lalu surga. Sekarang banyak teori-teori parenting dari barat. Konsep-konsep romantisme dari barat. Konsep-konsep keluarga dari barat. Bu, boleh ibu mengambil. Tapi apakah mereka menyembah Allah? Apakah mereka mengimani bahwa orang solih besok akan diganjar di surga? Tidak. Maka tidak semestinya orang Islam mengambil konsep keluarga, konsep parenting, konsep hidup dengan suami, konsep hidup dengan istri sebelum ia mengambil konsep dari Al-Quran. Gak boleh. Maka rujukan kita kalau kita pengen keluarganya dunia dan surga itu ya kembali ke Quran. Ketika kita mengintip kisah Ibrahim, apakah Ibrahim itu hanya semata-mata beliau berjuang memberantas kesyirikan, lalu menghancurkan berhala, lalu dibakar, selesai? Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar api? Tidak.
Nabi Ibrahim dibahas panjang lebar tentang bagaimana Nabi Ibrahim menegakkan keluarganya. Ketika kita berbicara tentang siapa lagi? Imran. Apakah Imran cuma dikisahkan punya istri namanya Hanna, kemudian punya anak namanya Maryam? Imran itu adalah konsep keluarga. Sampai bapaknya, putranya jadi nama di dalam Al-Quran. Cucunya jadi nabi, itu keluarga. Apakah Luqman, ketika kita membaca surat Luqman, ada dua nama laki-laki yang bukan nabi jadi nama surat. Satu Ali Imran, satu lagi Luqman Al-Hakim. Sampai-sampai dikisahkan ketika orang itu antri untuk mendapatkan nasihat Luqman Al-Hakim. Antri, Bu. Lalu ada seorang mengenali Luqman. Bukankah engkau dulu penggembala kambing? Angon kambing bareng dengan saya. Lalu apa yang terjadi? Kok semua orang ini antri meminta nasihat siapa? Ini bicara tentang keluarga. Dan ketika Al-Quran menyebutkan setidaknya 19 perempuan di dalam Al-Quran. Apa yang dibicarakan? Yang paling ditekankan adalah perempuan menjadi istri. Sebelum perempuan menjadi ibu, menjadi hamba, dan menjadi yang lain. Karena kalau perempuan sukses jadi istri, insya Allah anaknya mengikuti. Insya Allah sosialnya mengikuti. Insya Allah penghambaannya kepada Allah pasti beres. Karena perempuan kalau sukses jadi istri, hatinya tentram, ibadahnya pasti apa? Khusyuk. Keluar rumah pasti dia bahagia. Dia akan menjadi anggota masyarakat yang baik. Dia akan menjadi ibu yang bahagia. Ibu. Orang boleh bersandiwara, di Facebook saya postingannya. Orang boleh bersandiwara dengan pakaian, tapi ada sesuatu yang tidak bisa disandiwarai, yaitu perasaan. Betul, Bu? Maka ngapain kita repot-repot di luar bikin pencitraan, wajah kita cantik, penampilan oke, tapi hatinya bahagia. Hati yang harus diperbaiki. Maka ibunda, perempuan yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah tugas utamanya menjadi istri yang nopo. Menjadi istri yang baik. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, dan Nabi Muhammad itu model kita di dalam keluarga. Maka beliau berkata, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian sing urip nang alam donya ke wong sing paling apik bersikap terhadap keluar. Wa ana khairukum li ahli. Mana perempuan yang mau dimadu? Enggak ada. Istri Nabi pun cemburu, Aisyah cemburu, bahkan kepada mayit saja Aisyah cemburu. Tapi lihatlah, apakah ada istri Nabi yang mau diceraikan? Enggak ada. Kenapa? Karena Nabi adalah sosok suami paling ideal. Sosok kepala keluarga paling ideal di muka bumi ini. Sebenarnya istrinya, siapa yang mau dimadu perempuan di dunia ini? Gak ada. Aisyah cemburu sampai numplek ke mangkok di hadapan para tamu. Itu Aisyah, Bu. Jadi nek ibu cemburu apa-apa. Nyong aki tiru Aisyah. Ini mangkok tak. Datang pembantunya salah satu istri Rasulullah membawa kurma. Dalam riwayat lain pokoknya membawa makanan. Ditanya makanan ini untuk Rasulullah dari siapa? Dari istri Rasulullah yang lain. Sama Aisyah diapakan, Bu? Ditumplek, Bu. Ya Allah. Dan itu di depan tamunya Rasulullah. Sampai Rasulullah belain istrinya. Maaf ya guys gitu ya, Bu ya. Itu mamahnya kalian sedang cemburu. Begitu Rasulullah membela istrinya. Masya Allah. Pernah suatu saat Rasulullah malam-malam bangun karena didatangi malaikat Jibril. Rasulullah kemudian bangun, gimana caranya istrinya enggak terbangun. Rasulullah pelan-pelan sekali bangun. Karena diminta malaikat Jibril untuk datang ke kuburan Baqi, mendoakan ahli kubur yang dikuburkan di Baqi. Kroso Aisyah, nek karwane tangi, langsung curiga, ki mesti gak ganti umah. Diikuti. Masya Allah. Ternyata Rasulullah pergi kemana, Bu? Ke Baqi, ke kuburan. Dalam satu riwayat dikatakan Rasulullah melihat bayangan hitam. Tapi sebenarnya ada hadis yang mengatakan ketika Aisyah mengikuti ini, Aisyah kemudian bertanya, apa doa yang harus aku ucapkan? Kemudian Rasulullah menjawab, Assalamualaikum ya ahlat diyaril mu'minin. Itu yang menjadi dalil bahwa perempuan boleh ke kuburan. Karena Aisyah waktu ngejar Nabi itu enggak dilarang. Ada juga yang mengatakan ketika konangan Aisyah buru-buru pulang. Rasulullah melihat kelebatan hitam.
Lalu kembalinya Rasulullah mendapati Aisyah di depan dan nafasnya. Rasulullah tahu kalau habis dikejar-kejar oleh Aisyah. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah kamu cemburu kepadaku Aisyah? Kata Aisyah, siapa yang gak cemburu dengan laki-laki sepertimu? Masya Allah. Cemburu, Bu. Cemburu kepada Khadijah? Ya Rasulullah, apakah engkau masih memikirkan perempuan yang bibirnya merah? Bukan litik, Bu. Tapi maksudnya tuh giginya tuh rontok semua, tinggal gusi kemudian merah. Maksudnya mau matur, apakah kamu itu ngeleng-ngeleng Khadijah terus? Yang sudah apa? Tua. Gak punya gigi sehingga gusinya warnanya apa? Dan dia sudah berada di bawah tanah, kata Aisyah. Saking cemburunya. Kata Rasulullah apa? Tidak ada yang mampu menggantikan Khadijah di dalam. Coba, ibu kalau kita mati suami kita bilang gitu apa enggak? Tapi mana ada istrinya Rasulullah yang mau dipisahkan Rasulullah. Bahkan salah seorang istri Rasulullah yang tua. Karena pokoknya saya mau cari ridhonya aja. Silahkan giliran saya diambil Aisyah. Tapi jangan ceraikan saya ya Rasulullah. Gak mau. Meskipun banyak istri Rasulullah, itu kekhususan bagi Nabi, tidak ada satupun mereka yang minta diceraikan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah itu sosok. Maka kemudian turun kepada Rasulullah Al-Quran, memberikan gambaran kepada kita, di Quran itu keluarga itu seperti apa. Maka yang pertama Allah mengangkat satu ayat, dari lisan Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihi salam, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Contoh keluarga di dalam Al-Qur'an yang paling pertama adalah keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi Ibrahim istrinya berapa, Bu? Ustaz Eva enggak asik nih, pulang aja yuk gitu, Bu. Mau enggak kayak Nabi Ibrahim keluarganya? Mau enggak? Mau enggak? Tapi Nabi Ibrahim istrinya berapa? Boleh enggak? Lu gimana? Mau kayak Nabi Ibrahim? Tapi Nabi Ibrahim istrinya 2. Mau enggak? Lah gimana, Bu? Nabi Ibrahim. Allahu Akbar, Bu. Satu kisah saja. Berapa kisah ini diulangi? Apakah kalau suaminya seperti Nabi Ibrahim tidak diuji? Apakah kalau suaminya itu julukannya kekasih Allah lalu keluarganya tidak diuji? Bukankah Sarah menikah dengan Ibrahim lalu Allah mengakhirkan beliau berdua punya anak? Lalu Nabi Ibrahim datang ke Mesir. Salah satu kisah meriwayatkan Nabi Ibrahim dapat hadiah dari Raja Mesir. Siapa? Hajar. Lihat Ibu. Begitu Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar. Bertahun-tahun menikah dengan Sarah tidak punya anak. Begitu nikah dengan Hajar, Hajar langsung apa, Bu? Sekarang kita manusia biasa. Perasaan Sarah gimana, Bu? Kayak apa perasaan Sarah? Seperti apa? Sudah lebih tua, belum punya keturunan. Nabi Ibrahim menikah lagi langsung punya. Tapi lihat kalau jadi keluarganya Allah. Allah turunkan firman, Ibrahim bawa anakmu dan istrimu ke Makkah. Siapa yang menyelamatkan hatinya Sarah, Bu? Allah. Perasaan Sarah yang cemburu, yang apa, langsung diselesaikan Allah. Maka Ibrahim membawa Hajar dan Ismail kemana? Ke Makkah. Maka yang mau pengen itu Allah. Kita punya masalah apa? Kalau kita tegak berkeluarganya tujuannya surga. Taat menjalankan perintah Allah. Taat jadi istri. Yang mau pengen urusan kita itu Allah. Sarah gak usah sudah bawa jauh istrimu yang baru. Enggak, Bu. Sarah tetap menerima. Yang membawa Hajar menjauh dari Sarah siapa? Allah. Apakah kemudian kalau gitu Hajar gak dapat ujian? Yes, nyong sing oleh. Ya sih? Buktinya nyong sing gak dikancani Nabi. Datang Ibrahim ke Mekah. Apakah Nabi Ibrahim membersamai Hajar? Tidak. Askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Allah, sesungguhnya aku telah tinggalkan sebagian dari keturunanku Ismail dan istriku biwadin ghairi dzi zar'in, di tempat yang tidak ada makanan dan minuman.
Masya Allah. Ditinggal, Bu. Baru melahirkan, punya anak bayi ditinggal. Kalau ibu jadi istrinya Nabi Ibrahim, pripun? Luaka tegelan temen. Orang anak panganan, gak ada minuman, tidak dibikinkan rumah, ditinggal gelondong begitu saja. Ya Ibrahim, ahadza amrun minallah. Hajar tidak berkata, kenapa kau meninggalkanku? Enggak, Bu. Hajar berkata, ada amrun minallah. Ini perintah Allah. Iya, kata Ibrahim. Idzan, kata Hajar, la yudayyi'annallahu abadan. Kalau ini perintah Allah, demi Allah, Allah enggak akan menyia-nyiakan saya. Ini keyakinan. Kalau kita pengen sesurga dengan sesuami, dengan suami sesurga sedunia, yakin disuruh manut sama Allah, jangan tanya kenapa saya harus manut. Kayak Hajar. Kayak Sarah, kenapa Ibrahim harus nikah lagi? Kenapa Hajar harus punya anak? Kenapa saya yang harus ditinggalkan? Dipisahkan kemudian dengan suaminya untuk beberapa waktu. Tapi Ibrahim kemudian dikembalikan kepada siapa, Bu? Sarah. Nabi Ismail dirawat sendiri oleh Hajar. Lalu ketika bapaknya datang diperintah Allah bangun Ka'bah. Bantu ndak Ismail? Padahal ndak pernah diajarin itu sama bapaknya, Bu. Anak-anak kita sekarang kalau bapaknya nyuci mobil, melu nyuciin apa nonton? Kalau ibu nyuci piring, anak kita ikut cuci piring atau netep? Netep ya, Bu? Padahal ditungguin tiap hari. Kok Nabi Ibrahim enggak pernah ditungguin tuh putranya? Bahkan ketika Nabi Ismail mau disembelih, Nabi Ismail, If'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lakukan wahai ayahku apa yang diperintahkan Allah. Ayah akan mendapati anak ayah yang namanya Ismail dari golongan orang-orang yang bersabar. Bahkan Ismail berkata, ya tolong pisaunya ditajamkan ya. Bayangkan. Kenapa? Nanti takutnya kalau pisaunya nggak tajam, ayah jadi nggak tega nyembelih saya. Ya tolong kalau ayah lihat saya gejol-gejol, ayah jadi nggak tega melaksanakan perintah Allah. Padahal itu anak nggak ditungguin sepanjang masa oleh Nabi Ibrahim. Siapa yang mensolihkannya? Allah. Karena ayahnya nggak pernah ragu-ragu dalam berdakwah dan menaati perintah Allah. Dakwah tauhid jalan. Suruh negur bapaknya, kenapa bapak kok bikin patung ini loh. Bapaknya Nabi Ibrahim namanya siapa? Azar. Disuruh menghancurkan. Dibakar api ditolong Allah. Menikah nggak punya anak ditolong Allah. Hajar ditinggalkan nggak nanya kenapa saya harus manut sama suami. Nggak nanya, manut pokoknya, Bu. Kemarin malam saya penyesalan yang luar biasa. Saya cerita dengan salah satu jamaah mafazah datang ke rumah. Kemarin siang saya minta maaf. Terus malam itu saya bayar apa yang saya ingkari. Itu sepanjang hari saya gelisah, Bu. Tadi malam saya dilaknat malaikat. 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 Gara-gara kon masjid kan malah etok-etok ngeloni anaknya. Bapak ya dek. Gitu, Bu. Itu terbayang-bayang terus. Saya bayar malam berikutnya. Belum ngantuk, Pak? Belum. Mau mijitin saya? Mau. Maaf ya, semalam diminta mijitin nggak mau. Karena usayah banget. Saya unggah-unggahanku. Masya Allah. Karena aktivitas yang begitu tinggi. Jangan tanya, suruh manut itu. Manut. Gak usah nanya. Kenapa saya harus manut dengan laki-laki yang kayak gitu misalnya. Kenapa saya harus manut dengan suami yang kayak gitu. Gak usah nanya. Kayak Hajar nggak pernah nanya. Maka Hajar dan Ibrahim diboyong Allah sampai keturunannya sampai ke Nabi Muhammad SAW menjadi nabi. Sedunianya Nabi Lut dan Nabi Nuh. Ini contoh keluarga. Apakah berarti Nabi Nuh gagal di dalam menjalin rumah tangga? Tidak. Apakah Nabi Lut berarti gagal dalam menjalin rumah tangga? Tidak. Kalau ada di dunia ini laki-laki yang solih, dia sudah mengingatkan istrinya, berjuang kepada istrinya, menasehati, ngongkon bojone kon taat, tapi istrinya tetap mbalelo, dia bukan laki-laki yang gagal membina rumah tangga. Tapi dia laki-laki yang menjadi contoh bahwa hidayah itu hanya milik Allah. Sekelas Nabi saja tidak bisa memberikan hidayah kepada istrinya. Fadkhula
fadkhulan nara ma'ad dakhilin, kata Allah. Dikatakan perkataan itu kepada istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut, masuklah kalian berdua ke dalam neraka bersama orang-orang yang kami masukkan ke dalam neraka. Jadi kalau kita mempelajari konsep keluarga Lut atau Nuh, bukan, jangan bilang berarti Nabi Nuh gagal, bukan. Tapi itu pelajaran untuk kita, Bu. Sebaik apapun ibu duduk di majelis taklim sini, ibu tidak bisa memberikan hidayah kepada suami. Karena yang memberikan hidayah kepada suami kita siapa? Maka salah besar. Kalau kita mau menasihati dengan cara menyindir-nyindir, kemudian dengan cara mengirim artikel yang ben suamiku kroso. Jangankan artikel suruh memberi hidayah. Nabi saja tidak bisa memberikan hidayah kepada istrinya. Apa kedurhakaan istrinya Nabi Lut? Nabi Lut itu kaumnya kaum apa namanya? Sodom. Sing wong lanang seneng dengan wong ibu. Sebelum malaikat yang akan balik buminya Nabi Lut datang kepada Nabi Lut, mampir dulu ke Nabi Ibrahim. Datang dulu ke Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim itu saking baiknya kepada tamu, Nabi Ibrahim menyembelih apa? Sapi atau kambing. Kemudian bagian terbaiknya disuguhkan kepada kedua tamu itu. Ternyata tamu itu tidak makan. Karena itu siapa? Malaikat. Tamu itu membawa kabar gembira bahwa Nabi Ibrahim akan diberikan apa? Anak. Siapa? Ishak. Lalu dua malaikat itu mengatakan bahwa beliau punya tugas selanjutnya, yaitu menghancurkan kaum Sodom. Datang ke tempatnya Nabi Lut. Ada riwayat yang mengatakan dua orang ini di pinggir kota. Lalu ketemu, jangan masuk dulu. Bahaya masuk kota ini, karena kamu akan menjadi rebutan. Lalu disampaikan kepada ayahnya Nabi Lut, ada tamu ya, dua. Laki-laki yang sangat tampan. Apakah dia harus masuk atau kita sembunyikan? Akhirnya masuk ke rumahnya Nabi Lut. Istrinya malah siaran langsung. Di rumahku ada dua laki-laki tampan. Ayo siapa yang mau? Sampai dikabarkan Nabi Lut itu punya anak perempuan. Bukan ditawar-tawarkan menjadi barang yang murah. Mestinya kalian itu menikah dengan perempuan. Perempuan seperti anakku. Maksudnya laki-laki itu jodohnya dengan. Tapi mereka tidak mau mengindahkan perintah Nabi Lut. Mereka tetap senang dengan laki-laki. Fal'iyadzubillah. Maka dibalik buminya, Bu. Allahu Akbar. Itu kedurhakaan istrinya Nabi Lut. Sedangkan istrinya Nabi Nuh tidak begitu banyak diceritakan. Tetapi istrinya Nabi Nuh dengan salah satu putranya yang bernama Kan'an menolak ketika diajak masuk. Sa'awi ila jabali yuqsimuni minal ma, kata Kan'an. Gak mau bah, aku mau naik Sindoro aja. Sindoro itu tinggi, gak mungkin banjirnya sampai ke. Tapi waktu itu hujan turun dari langit, bumi pun mengeluarkan air. Selama ini banjir itu hanya karena air turun dari langit. Tapi waktu itu Nabi Nuh, bumi pun ikut mengeluarkan. Jadi Bu, ada memang keluarga di dunia ini. Suaminya solihnya luar biasa. Taatnya luar biasa. Tapi istrinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Go klambi mentot-mentot. Omongane Masya Allah. Aja maning akhlake, apalagi terhadap mertua, orang tua. La ilaha illallah. Ada Bu yang diuji. Apakah laki-laki itu bukan orang yang soleh, enggak disayang Allah? Disayang Allah. Dialah ayat di dunia ini untuk menunjukkan kepada kita para ibu, itu contoh bahwa kita tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kita cintai secinta-cintanya. Sampai Imam Syafi'i berkata, seandainya hidayah itu bisa dibeli, maka aku akan beli berkeranjang-keranjang untuk aku bagikan kepada orang-orang yang aku cintai. Tapi hidayah itu tidak bisa dibeli. Nabi pun nggak bisa mengarahkan istrinya untuk jadi orang yang baik. Maka kita tidak bisa memaksa suami kita menjadi orang yang kita bisa lakukan, mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada suami kita. Supaya seperti tipe keluarga yang pertama, keluarganya siapa? Ibrahim. Tapi lihat, apakah Nabi Nuh putus di jalan? Apakah Nabi Lut putus di jalan? Berpisahnya istrinya kena azab?
Yang satunya lagi istrinya kena azab. Tapi bukan berarti gini, ya wis lah nyong tak bertahan. Kulis susui bojone nyong kena azab. Bukan begitu, Bu. Ini imannya Nabi bahwa perbuatan buruk itu urusannya dengan Allah. Yang akan bayar siapa? Allah. Yang akan balas siapa? Allah. Yang akan mengakhiri perbuatan buruk itu siapa? Allah. Maka wahai para suami yang diuji oleh Allah dengan istri-istri yang tidak taat, sesungguhnya ketaatan suami itu tetap dihitung di mata Allah dengan pahala yang besar, dan keburukan istri itu bukan tugas suami membalasnya, tapi biar yang dibalas siapa, Bu? Sekarang pertanyaan Ustaz, dibalas menungsa kali dibalas Allah, kejam mana? Maka apakah kita masih mau jadi hamba yang berani sama Allah? Ini bukti bahwa imannya Nabi, Masya Allah, sudah. Istri saya begitu karena memang saya tidak bisa memberikan hidayah. Aku pasrahkan kepada Allah. Bertahan, pasrah kepada Allah. Sekarang tipe keluarga yang ketiga. Keluarganya Asiyah bintu Muzahim. Istrinya siapa? Kewaliannya. Suaminya durhaka, istrinya taat. Istrinya duduk di pengajian, suaminya mabuk. Istrinya rajin baca Quran, suaminya selingkuh. Istrinya rajin ke majelis taklim, suaminya mabuk, judi online, ngabis-ngabisin uang, durhaka sama orang tua. Apa yang dilakukan Asiyah? Siapa yang meninggal duluan akhirnya, Bu? Asiyah apa Fir'aun? Ya berarti nyongko matiin demen ya, ratahan gitu, Bu. Ini sama dengan keluarga sebelumnya. Bertahan sampai Allah memberikan balasan terbaik. Apa gantinya Asiyah di dunia didolimi oleh Fir'aun? Di akhirat balasannya apa, Bu? Masya Allah. Rumah di surga. Enggak bersama Fir'aun lagi. Diganti dengan laki-laki terbaik yang derajatnya sama sederajat dengan Asiyah. Tapi Asiyah itu wanita yang senang berdoa. Makanya ketika disebutkan wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'atu fir'auna idz qalat rabbi, diberikan contoh bagi orang mukmin, seorang perempuan yang beristrikan Fir'aun ketika dia berdoa, ya Allah bangunkan aku di sisimu rumah di surga. Wa najjini min Fir'aun, selamatkan aku dari Fir'aun. Wa najjini minal qaumidz zalimin, dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Makanya ketika malam pertama, suami itu meletakkan tangan di mana? Di ubun-ubun, lalu berdoa. Doanya gimana? Tungane preke. Jampon bahasa Indonesia nih prepon. Prepon coba artine. Apa ora digawe kuwe? Lah mulane setane pada milu kabeh ya kuwe, Bu. Maka laki-laki itu meletakkan tangan di atas ubun-ubunnya, doanya, ya Allah aku berlindung dari keburukan yang dibawa perempuan ini, dan aku memohon segala kebaikan yang ada pada perempuan ini. Oh mulane ibu medeni ya karwane melase eram njur sing elek-elek njur damilu tekan ngumah mergane ora didongakna. Maka ini fikih untuk anak-anak kita. Wis arep dadi mantune nyong, wis apa lorong? Doa malam pertama, bukan Allahumma jannibna gitu, bukan. Doa apa? Doa pertama itu berlindung dari keburukan yang dibawa perempuan yang akan masuk ke dalam rumah kita. Nah, kenapa sekarang banyak istri-istri yang begitu? Mungkin dulu suaminya lupa berdoa khilaf. Mungkin malam kan donga ya, Bu. Yo, review maning, Bu. Manu perjumpaan pertama, letakkan tangan di atas. Sholat dulu 2 rakaat, letakkan tangan di atas ubun-ubun, suaminya kendonga, baru doa yang tadi. Bukan belum sholat, belum berdoa langsung. Nah ini nih, Bu. Berdoa Asiyah itu, Bu. Doanya secara redaksi ini luar biasa nih Quran. Rabbi b'nili indaka, bangunkan aku di sisimu. Belum minta apa-apa.
Bangunkan aku. Tek bahasa Indonesia kan niki prepon. Kudune kan subjek, predikat, objek lah pokoknya susunan bahasa Indonesia. Tapi ya Allah aku bangunkan di sisimu dong. Lalu ditanya lagi apa? Rumah. Di mana? Surga. Jadi di sisi Allah dulu, minta apa dulu di surga. Bayangkan. Kalau kita doanya, ya Allah kula tamelaken umat teng surga. Ini enggak, bangunkan aku di sisimu, rumah di mana? Ini yang menjadi kaidah para ulama, al-jaru qoblad dar. Ini fikih beli rumah. Fikih beli rumah itu lihat tetangganya dulu sebelum membeli rumah. Oh, tetangganya masjid. Oh, tetangganya orang baik. Oh, tetangganya ini seperti ini. Al-jaru qoblad dar, tetangga sebelum rumah. Jadi ini Asiyah itu milih bersisi dengan Allah sebelum milih rumah. Milih dekat dulu dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, jangankan rumah, semuanya dia apa, Bu? Dan sekarang, ini standar kerennya Asiyah. Kira-kira. Kalau Raffi Ahmad saja tas istrinya harganya miliaran. Kalau istrinya Fir'aun tasnya harga berapa? Kalau istrinya Raffi Ahmad saja skincare-nya produksi luar negeri. Kalau skincare-nya Asiyah kira-kira apa? Apa, Bu? Kalau punya Rafathar punya babysitter sendiri. Adiknya namanya siapa? Ustazah Eva update banget. Cipung ya namanya ya Bu ya. Itu punya asisten sendiri. Kalau Fir'aun tukang sisirnya saja sendiri. Bagian tuma, bagian lingsa, gitu, Bu. Bagian kepang. Sendiri-sendiri Bu. Apa kurang sultan apa? Tapi apakah Asiyah itu standarnya kayak gitu? Kalaulah Asiyah standarnya bukan iman dan Allah, Asiyah adalah perempuan yang paling bahagia. Skincare-nya terbaik, pembantunya terbaik, sikil dewek, tangan dewek. Jangan tanya kendaraannya mereknya apa. Rumahnya jangan tanya perabotnya. IKEA. Jangan tanya perabotnya. Tapi maaf, standar perempuan solih yang ingin hidupnya di dunia dan surga bukan yang begituan. Tapi standarnya aku punya iman jadi kekasihnya Allah. Maka ketika ibu diuji rumah tangga, ibu bertahan dengan kesabaran karena ibu standarnya bukan dunia. Standar dunia itu suaminya ganteng, tunggangannya bagus, rumahnya mewah, ketika ulang tahun dirayakan, ketika apa dirayakan, itu standar dunia. Bagi ibu-ibu yang diuji dengan suaminya karena standar kita akhirat. Saya pengen bertetangga dekat dengan Allah, besok dapat rumah. Saya akan bertahan ya Allah, aku pasrahkan suamiku biar engkau yang merubah hatinya. Saya enggak punya daya. Nabi Nuh saja tidak bisa memberikan hidayah kepada istrinya. Siapalah aku yang ngajinya Senin Kemis, cok lalen, cok karo ngantuk. Kok mau memberi hidayah kepada suami yang engkau ujikan kepadaku? Mustahil, aku pasrahkan. Aku akan memilih standarku berbeda. Bayangkan. Kalaulah standar perempuan mulia itu dunia, Asiyah sudah dapat standarnya semua dunia. Tapi Asiyah tetap enggak puas. Tetap nyari standar yang lebih tinggi, yaitu keimanan kepada siapa? Allah. Ayo naik level. Jadi kalau sekarang standar kita muka yang glowing, maaf Bu. Kalau standar kita hari ini barang branded, maaf Bu. Kalau hari ini standar kita itu jabatan, standar kita itu pelayanan, standar kita itu fisik, no. Standarnya orang duduk di majelis pengajian harus naik. Kita pengen jadi perempuan-perempuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa kuncinya? Ya tetap bertahan. Ya tetap bersabar, ya tetap syukuri, ya tetap jalani apapun keadaan keluarga kita saat ini. Dan ingat Bu, suami kita bukan alat pemuas. Apakah kalau suami kita sudah sholat, rajin ngaji, memberikan nafkah, hatinya ibu puas? Mesti kesehatan sing kurang, nggih mboten? Ya mong masjidnya sih rajin, tapi nek ngomong karo bojone, nah iki nana tapine sih. Karena ayo sadari betul kita bukan pemuas suami kita tidak akan bisa memuaskan kita. Coba tanya yang suaminya seperti kembang mawar. Kemarin yang seperti kembang mawar yang apa Bu? Ucapannya romantis, penampilannya dandy, tunggangannya sedikit-sedikit ibu dapat intan, besok lagi dapat permata, hari depannya lagi dapat
berlian, depannya lagi dapat akek, Bu. Coba tanya sama ibu-ibu yang dapat suami kayak gitu. Ibu puas nggak? Kenapa? Beliau akan menjawab, Masya Allah, suami saya nggak punya kekurangan, tapi maka kita ulangi sedikit. Wanita-wanita yang diuji dengan suami yang baik, syukurnya sedang diuji oleh seberapa besar syukurnya. Berani dia kufur satu kali, hilang itu kebaikan, neraka alamatnya. Sedangkan istri-istri yang diuji dengan suami yang penuh duri. Mana ini? Ibunya hadir enggak? Saya enggak apa-apa enggak nyebut nama. Suamiku tuh kayak duri, Us. Yakin duri tenan. Tapi ya ucapannya menyakitkan, pandangannya. Jangan bilang kayak gitu. Itu doanya seorang istri kepada suami. Maka dia sedang diuji kesabarannya. Dan pahala sabar di akhirat nggak ada yang mampu nimbang. Sekarang Bu, syukuri, nikmati, jalani, sabari. Astaghfirullahaladzim. Sekarang, kalau ibu nggak mau menjalani, kalau ibu nggak mau syukuri, kalau ibu nggak mau bersabar, ini kan masih bisa dapat bidadara tadi Bu. Kalau ibu nggak hidup dengan suami, saking suaminya sekarang muji, ibu masih dapat bonus dari Allah bidadara. Kalau ada suami yang istrinya seperti Nabi Nuh dan Nabi Lut, dia dijanjikan bidadari. Berarti pilihannya, kalau ibu nggak mau menjadi keluarga seperti Ibrahim, atau nggak mau dengan bersabar karena kekurangannya di suami, atau suami yang tidak mau bersabar karena kekurangannya di istri, berarti ibu milih keluarga yang nomor 4. Keluarganya siapa? Abu Lahab dan istrinya. Kemana alamat terakhirnya? Neraka. Kenapa? Istrinya yo ndak mau sabar, bojone elek nyong ya milu elek. Sing wadon elek, sing lanang ya ngapain saya baik wong istri saya kayak gitu. Nyong ya gak milu elek. Maka dua-duanya kompak menjadi pasangan yang buruk. Suaminya selingkuh, kata perempuannya, gue juga bisa. Istrinya selingkuh, kata laki-lakinya, aku lebih bisa lagi, 4 kalau perlu. Suaminya nggak taat sama orang tua, istrinya berkata, wong dekewe karo wong tua kayang kono, nyong ya tayang orang ngajeni deke. Ketika suaminya acuh dengan anaknya, sang istri berkata, lawang bapak kewe ora peduli, nyong ya ora pan. Berarti ibu kalau tidak mau bersabar, bertahan, menjalani, mensyukuri, ibu akan memilih menjadi karakter keluarga yang keempat. Abu Lahab itu kenapa dinamakan Abu Lahab, Bu? Coba, alumni tafsir, kenapa? Disebutkan kalau marah wajahnya sampai apa? Seperti ada apinya. Yang kedua mengatakan saking putihnya Abu Lahab, sampai putihnya itu membuat pipinya itu apa Bu? Merona. Saking gantengnya Abu Lahab Bu. Istrinya Abu Lahab namanya siapa? Ummu Jamil. Ummu itu ibu, Jamilun itu apa? Cantik. Berarti ibunya orang-orang cantik. Cara sekarang julukannya apa? Miss. Ibu bayangkan, laki-laki ganteng ketemu dengan perempuan cantik, cocok enggak? Cocok. Ini serasi atau tidak? Tapi sayang, serasinya bukan dalam perkara-perkara kebaikan, tetapi mereka juga serasi dalam perkara-perkara keburukan. Dadi nek ana wong wadon duji suami kok wong wadone melu elek, berarti dia sedang ya udahlah aku tak jadi tipe keluarga yang keempat. Bareng neng donya kaya neraka, besok ya neng akhirat bareng maning nang neraka. Tapi bagi perempuan-perempuan yang diuji suaminya atau suami yang diuji istrinya lalu dia bersabar, dia masih punya 2 bonus yang disiapkan oleh Allah, Bu.
Tapi kalau ibu memilih nggak bersabar, memilih ikut buruk, memilih ikut hanyut di dalam arus pasangan yang buruk, berarti kita memilih keluarga yang keempat. Seburuk-buruknya keluarga di dalam Al-Quran adalah keluarga yang suaminya buruk, istrinya ikut. Maka apa pekerjaan Abu Lahab? Setiap Rasulullah pergi berdakwah, Abu Lahab itu selalu ada di belakangnya. Setiap Rasulullah mengatakan ayat, Abu Lahab di belakangnya bilang, rasa rungokna, keke ngapusi, ini tuh pembual, ini tuh dukun, ini tuh penyihir. Kemanapun Rasulullah pergi ada Abu Lahab. Lalu apa tugas istrinya? Menaburkan duri, menaburkan kotoran, supaya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya di pagi hari, jalan yang dilewatinya penuh dengan apa? Duri dan kotoran. Tapi demi Allah Rasulullah nggak terpernah kena itu. Tapi dibalas oleh Allah. Wamra'atu hammalatal hatab. Ibu ingat masih gerakannya? Tabat, celakalah. Yada Abi Lahab, laki-laki berkumis. Watab, dan celakalah. Ma'agna, tidak ada yang berguna. Maluhu wa ma kasab, tidak akan berguna sedikit pun hartanya. Orang kaya raya Abu Lahab itu. Wama kasab, anak-anaknya juga. Maka dia bercerai dari anaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu anaknya terkena doa Rasulullah karena Rasulullah berdoa semoga anaknya Abu Lahab satu diterkam oleh binatang buas. Maka anaknya Abu Lahab satu diterkam oleh binatang buas atas doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada berguna sedikit pun hartanya maupun anak yang dilahirkan dari istrinya, nggak ada yang berguna. Sayaslana talahab, dia akan dilemparkan ke dalam api neraka yang memiliki lidah. Apinya itu punya lidah. Maka ibu kalau lihat api itu ada api menjilat-jilat, itu lagu Pramuka. Karena dia punya apa, Bu? Lidah. Wamra'atuhu, perempuannya hammalatal hatab, dia membawa kayu bakar. Sebagaimana dia membawa hal rintangan yang untuk menghalangi Nabi, dia kelak di akhirat akan membawa kayu bakar untuk dirinya. Fi jidha hablum mim masad. Diriwayatkan Ummu Jamil itu punya kalung. Saking mendukungnya dakwah suaminya, kalungnya diambil, nyopah, go menghalangi dakwahnya Rasulullah. Diberikan kalungnya, maka kelak di akhirat kalungnya akan diganti dengan kalung mim masad, dari tali sabut yang telah dipintal dengan kuat dan telah dibuat bahannya dari api neraka. Jadi Bu, pilihannya sabar, jalani, syukuri, lakoni. Karena kalau tidak, kita akan menjadi perempuan yang buruk, maka pilihannya jatuh kepada tipe keluarga yang keempat. Siapa? Abu Lahab. Fal'ayyadhu billah. Maka terakhir saya tutup, kalau perempuan sudah dikabarkan yang paling banyak menghuni neraka, mestinya kesungguhan kita mencegah diri kita masuk neraka itu lebih sungguh-sungguh, Bu. Kalau bapak-bapak enggak dikabarkan, tapi perempuan itu dikabarkan. Kalau kita dikabarkan lebih banyak masuk neraka, berarti kesungguhan kita mencegah diri kita masuk neraka harus jihadnya lebih kuat. Salah satunya tidak lain tidak bukan puasa Ramadan bulan ini lakukan dengan baik. Sholat lakukan dengan baik. Jaga kesucian, bentengi kesucian kita dengan jilbab. Jangan sudah pakai jilbab masih apa kabar? Nah, Bu, esok reuni buka puasa bersama. Teng malah kebablasan nanti. Jekong jejer foto bareng. Kiye ke senggolan karo wong lanang ngono ke. Ngono, ampun tahu pirsa gambare? Udah bojone gue malah foto bareng-bareng, ki jejeran cepakan, Bu. Jaga kesucian dan taatlah kepada suami. Insya Allah kita besok jadi permaisurinya suami kita di surga. Mangke nggih kalih matur kalih garwane ngapura ya Pak, lemu pahan, endep pahan, ora ayu pahan, ngemben dewek insya Allah bareng maning nang surga. Ning besok wujude mboten kados niki. Besok wujude perawan, tur ayu, tur dhuwur, tur mripate mblolok, tur kulite putih, tur ambune wangi. Dadi sabar siki ambu kelek pahan ngesuk mambu wangi. Mangkatan nggih Bu. Semoga kita termasuk perempuan-perempuan yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Semoga keluarga kita termasuk keluarganya Nabi siapa?
Nabi Ibrahim, sedunia sesurga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Insyaallah besok di Masjid Al-Arqam temanya adalah tentang khitbah menurut Islam. Asline nglamar ke carane keprege apa kudu nggawa eli-eli jenang nggo nampan hantaran apa ora. Insyaallah kita bahas besok jamnya jam 9 biiznillah. Saya kembalikan kepada Umi Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.